teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lulu Luciana Sinurat dengan NIM 31924210024. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, pembuatan video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk kepada materinya. Nah, dalam video kali ini saya membahas materi yang berjudul Membangun Mindset Entrepreneurship atau membangun pola pikir seorang wirausaha. Nah, materi yang pertama itu berkaitan dengan transformasi kewirausahaan. Nah, teman-teman harus tahu nih, apa itu transformasi kewirausahaan? Jadi, transformasi kewirausahaan ini kan terdiri atas dua kata. Yang pertama itu transformasi. Transformasi ini dapat kita artikan sebagai suatu perubahan. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu atau sebuah cara dalam meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya transformasi kewirausahaan ini adalah perubahan pola atau cara berusaha yang sebelumnya sudah memiliki sistem dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempermudah dalam berusaha. Nah, transformasi kewirausahaan ini terdiri atas 4 tahap nih teman-teman. Yang pertama itu ada transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma. Jadi dalam tahapan ini terjadi perubahan pola pikir dari pemikiran yang lama menjadi pemikiran yang baru. Dalam tahapan ini, seseorang akan diajarkan mengenai apa itu kewirausahaan, manfaatnya, terus memperkenalkan orang-orang yang sukses dalam berwirausaha. Yang kedua itu ada transformasi cara berpikir, yang sebelumnya menggunakan logika menjadi pola pikir yang kreatif. Yang ketiga itu ada transformasi entrepreneurial, yang dimana dalam tahapan ini akan membentuk seorang menjadi entrepreneurial yang profesional. Yang keempat itu ada transformasi internasional, yang mana perubahan dari sebelumnya adalah owner menjadi investor. Kemudian yang kedua itu ada cara membentuk mindset pebisnis atau membentuk pola pikir pebisnis. Nah, apa saja cara-caranya itu? Yang pertama ada sadar hidup melalui usaha dan juga berdoa. Yang kedua ada sadar diri dan juga rendah hati dan tentunya memiliki keyakinan yang teguh dan kuat. Yang ketiga membungkam mitos dan juga menghilangkan semua keraguan serta pemikiran negatif dari memulai suatu usaha. Nah, teman-teman pasti tahu bahwasannya dalam memulai suatu usaha kita sering sekali dihadapkan pada pemikiran yang negatif, bahwasannya dalam berwirausaha mungkin saja akan ada masalah-masalah atau risiko yang akan terjadi. Nah, dalam berwirausaha juga biasanya dihadapkan dengan pemikiran bahwasannya berwirausaha harus memiliki modal yang tinggi atau memiliki relasi yang bagus, atau berwirausaha ini tidak dapat dipelajari. Nah, dalam hal ini teman-teman harus membungkam mitos-mitos tersebut dan menghilangkan pemikiran yang negatif untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Yang keempat itu adalah raih pandangan baru dengan membuat inovasi dan juga kreasi yang sebelumnya belum ada. Nah, selanjutnya itu ada cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Tentunya dalam membuka suatu wirausaha akan muncul ketakutan-ketakutan akan sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. Nah, adapun cara mengatasi ketakutan tersebut, yang pertama adalah dengan meningkatkan kekuatan dan juga kemampuan kita untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Jadi kita tidak berfokus kepada risiko yang mungkin akan terjadi, namun lebih kepada mengembangkan kemampuan atau potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua itu, urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Nah, tentunya dalam berwirausaha ini akan ada risiko yang akan terjadi. Nah, dalam hal ini kita harus dapat memprediksi risiko-risiko tersebut dan kemudian kita
mengurutkannya dari risiko yang terkecil sampai risiko yang terbesar. Nah, bagaimana juga kemampuan kita dalam mengatasi risiko tersebut. Yang ketiga itu adalah manusia tetaplah manusia. Artinya di sini adalah manusia itu kan memiliki batas kemampuan. Jadi dalam hari ini kita harus tahu batas kemampuan kita dalam menghadapi risiko tersebut. Nah, materi yang kedua itu berkaitan dengan pola pikir kewirausahaan. Dalam hal ini kita akan mengetahui cara dalam membentuk pola pikir seorang wirausaha. Namun sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa saja sih karakter-karakter pebisnis yang memiliki pola pikir wirausaha. Yang pertama itu, seorang yang memiliki pola pikir kewirausahaan itu memiliki karakter yang rajin dan juga memiliki semangat yang tinggi untuk mencari peluang-peluang yang baru. Jadi tidak hanya diam di tempat, namun dia memiliki keinginan untuk mencari peluang. Dan yang kedua itu, seorang yang memiliki pola pikir kewirausahaan tentunya mampu mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, seorang yang memiliki pola pikir kewirausahaan mampu mengejar semua peluang, tidak hanya peluang yang dia anggap baik saja, namun juga peluang yang kemungkinan memiliki resiko yang tinggi. Yang keempat, seorang yang memiliki pola pikir kewirausahaan mampu berfokus pada tindakan yang adaptif. Nah, adaptif di sini artinya mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan atau situasi tertentu. Dan yang kelima itu, wirausahaan mampu melibatkan atau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya maupun yang ada di dalam dan juga di luar organisasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan alasan pentingnya membangun mindset positif. Nah, kenapa sih mindset positif ini perlu untuk dibangun khususnya dalam kewirausahaan? Yang pertama itu, mindset positif atau pemikiran yang positif dapat membantu kita untuk membentuk rasa percaya diri. Jadi kita yakin akan potensi dan juga kemampuan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, pemikiran yang positif akan membuat kita lebih fokus dalam tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal negatif atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam wirausaha, namun kita lebih fokus terhadap apa yang ingin kita capai dalam wirausaha tersebut. Yang ketiga, mindset positif atau pemikiran positif merupakan kunci sukses dari wirausaha itu sendiri. Yang ketiga itu ada inovasi dan kreativitas. Nah, di sini kita akan belajar bahwasanya apa saja sih dasar-dasar dalam pemikiran kreatif ini dan apa gunanya pemikiran yang kreatif dalam suatu wirausaha. Nah, di sini ada 4 kegunaan pemikiran atau pola pikir kreatif itu dalam wirausaha. Yang pertama itu dapat membantu kita dalam menemukan gagasan, ide atau peluang dan inspirasi baru dalam berwirausaha. Yang kedua, pola pikir yang kreatif ini dapat membantu kita mengubah sesuatu masalah atau kesulitan yang kita hadapi menjadi suatu pemikiran yang cemerlang untuk langkah yang selanjutnya. Yang ketiga itu, pola pikir yang kreatif dapat membantu kita menemukan solusi yang inovatif. Dan yang keempat, pola pikir yang kreatif membantu kita untuk dapat menemukan suatu kejadian yang sebelumnya kita belum alami. Selanjutnya itu berkaitan tentang kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis ataupun wirausaha. Nah, kreativitas ini kan dapat kita artikan di mana seseorang mampu memunculkan atau menciptakan suatu ide baru. Nah, kreativitas di sini yang pertama itu bukanlah semata-mata seorang dapat memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan juga pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedua, cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban pastinya. Nah, yang ketiga, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahaan yang sukses. Jadi kreativitas ini menjadi salah satu hal yang utama dimiliki seorang wirausaha. Yang keempat itu, cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian.
Kemudian berkaitan dengan sumber-sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Nah, di sini kita akan tahu hal-hal apa saja yang menjadi faktor munculnya inovasi. Yang pertama itu karena adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, permintaan dan penawaran ini sifatnya timbal balik, teman-teman. Jadi, permintaan ini adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen, sedangkan penawaran ini adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, karena adanya perbedaan antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar, muncullah adanya inovasi. Yang kedua itu karena penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Nah, dalam perekonomian tentu akan muncul tren-tren baru yang memunculkan adanya inovasi. Yang ketiga, karena adanya perubahan dari segi ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Yang keempat itu karena adanya masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, faktor yang kelima itu karena inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi dari produknya sendiri. Trik yang keempat itu berkaitan dengan mengenali potensi diri. Nah, untuk menjadi wirausahaan, seseorang harus tahu potensi atau kemampuan dan skill yang ada dalam diri dia yang mampu dikembangkan dalam wirausahanya. Nah, adapun menjadi seorang wirausaha terdapat potensi-potensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama itu ada percaya diri. Nah, dalam hal ini seorang harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Artinya ia yakin akan kemampuan dan juga skill serta potensi yang ada dalam diri dia untuk dikembangkan dalam wirausahanya. Nah, dengan adanya rasa percaya diri yang tinggi ini dapat meningkatkan optimisme dan juga semangat dalam melaksanakan wirausahanya. Yang kedua itu ada berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, artinya di sini adalah semua tindakan dan juga keputusan yang dibuat oleh wirausaha ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dan juga mencapai tujuan usahanya. Yang ketiga itu ada berani menantang resiko. Nah, dalam membuat suatu usaha tentu akan ada resiko dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dalam hal ini, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko, baik itu resiko yang besar maupun yang kecil, untuk mengembangkan wirausahanya. Adapun dalam hal ini, resiko yang diambil juga tidak boleh gegabah, harus menggunakan analisis dan usaha yang matang. Nah, yang keempat itu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, wirausaha ini kan tidak hanya berpatok kepada satu orang, namun juga melibatkan banyak orang, sehingga dalam hal ini seorang yang ingin menjadi seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan yang proaktif dan juga mampu berkomunikasi dengan teman atau rekannya, dan juga memiliki sikap yang tegas dan memiliki kemampuan dalam manajemen yang baik, serta bersedia diberikan saran ataupun kritik, dan juga mampu menjadi teladan bagi orang lain. Nah, yang selanjutnya, seorang wirausaha harus mempunyai sikap yang orisinil. Artinya, dalam wirausaha ini dia harus memiliki ide yang orisinil dengan bersikap inovatif. Artinya seorang wirausaha dapat melihat peluang yang ada, memanfaatkan peluang tersebut dan juga menjadikannya sebagai suatu ide yang baru dan menuangkan imajinasinya itu untuk menghasilkan ide yang berbeda dengan orang lain. Yang selanjutnya itu ada berorientasi ke masa depan. Artinya dalam wirausaha ini dia sudah merancang strategi-strategi yang kemungkinan akan digunakan dalam membangun wirausahanya. Nah, yang selanjutnya adalah bersikap profesional. Artinya ia mampu bertanggung jawab akan tugas dan mandat yang ia miliki. Itu berkaitan tentang motivasi berprestasi. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, apa itu motivasi berprestasi. Jadi, motivasi berprestasi ini merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang atau individu untuk menggapai prestasi dan memperoleh keberhasilan dengan melibatkan dirinya dalam kegiatan di mana keberhasilan ini tergantung pada usaha pribadi dan kemampuan yang dimiliki. Adapun di sini menurut Johnson dan Schwartzgebel,
Individu yang memiliki motivasi berprestasi dalam dirinya memiliki ciri-ciri, diantaranya yang pertama, menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, ataupun kebetulan. Nah, artinya di sini adalah individu yang memiliki motivasi untuk berprestasi menginginkan situasi di mana hasil usaha tersebut didapatkan karena kerja kerasnya dan bukan atas dasar kebetulan saja. Nah, yang kedua itu memilih tujuan yang realistis, tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah risikonya. Nah, artinya di sini individu tersebut memiliki motivasi untuk memilih mencapai tujuan yang lebih nyata atau realistis daripada resiko ataupun tujuan yang memiliki resiko yang tinggi dan juga mudah untuk dicapai. Nah, yang ketiga itu senang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain, dan mengerjakan sesuatu tugas. Nah, dalam hal ini, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi ini cenderung lebih suka melakukan sesuatu secara individu dan melaksanakan tanggung jawabnya, serta ingin terlihat dominan daripada orang lain. Nah, yang keempat itu mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Artinya di sini adalah individu yang memiliki motivasi berprestasi dalam dirinya, ia mampu mengesampingkan kepentingan-kepentingan dirinya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi berprestasi dalam diri seorang individu. Yang pertama itu ada faktor intern. Nah, faktor intern ini berasal dari dalam diri individu tersebut. Nah, ada 4 faktor intern itu. Yang pertama dari segi kemampuan atau potensi yang ada dalam diri individu. Yang kedua kebutuhan atau keperluannya. Nah, yang ketiga itu minat atau hal-hal yang disukainya. Yang keempat ada harapan dan juga keyakinan. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari di luar diri individu tersebut. Yang pertama ada situasional dan juga lingkungan. Di sini ada aspek-aspek motivasi berprestasi. Nah, menurut salah satu ahli yang bernama Atkinson, bahwasanya motivasi berprestasi dapat tinggi ataupun rendah dilandasi oleh adanya 2 aspek. Yang pertama aspek harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Yang kedua itu seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Teman, masuklah kita ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Dari keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan tentang membangun mindset entrepreneurship, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya berkaitan dengan mindset atau pola pikir ini merupakan suatu kumpulan kepercayaan ataupun keyakinan yang dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan juga perilaku seseorang, ataupun dapat kita katakan sebagai suatu cara berpikir yang dapat menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan dari seorang individu ini. Nah, mindset positif atau pola pikir yang positif ini merupakan suatu bentuk rasa percaya diri akan kualitas dan juga potensi yang ia miliki dalam dirinya. Nah, yakin akan potensi dan kemampuannya merupakan modal awal dari seseorang untuk membangun motivasi di dalam hidupnya. Nah, dalam membangun mindset positif ini merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset atau pola pikir yang positif juga merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan dan keberhasilan. Dan orang-orang yang selalu memiliki pikiran atau mindset yang negatif di dalam dirinya, tentunya di masa depan akan mengalami kesulitan atau menemukan kesulitan untuk maju dan meraih kesuksesan itu sendiri. Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki mindset yang negatif akan terhalang oleh berbagai pemikiran-pemikiran ataupun dugaan-dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Nah, memiliki mindset yang negatif juga akan membuat seseorang ini atau energi dia akan habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tak penting atau mungkin tidak akan terjadi atau bisa kita atasi.
Lalu, mengenai kunci sukses di dalam berwirausaha yang dilakukan oleh seseorang yang ingin mencoba membuka wirausaha, yang pertama itu dari segi kemampuan yang dimiliki orang tersebut harus bisa memberikan dia motivasi untuk lebih maju dalam berwirausahanya. Yang kedua itu berkaitan dengan keterampilan ataupun hal-hal yang dia punyai di dalam diri dia yang mampu mengembangkan wirausahanya. Yang ketiga berkaitan dengan kreativitas. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kreativitas ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat memunculkan ide baru, gagasan baru di dalam wirausaha. Yang selanjutnya itu adalah keteguhan hati dan juga keberuntungan. Sekian penjelasan saya mengenai materi membangun mindset entrepreneurship. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.